Dalam nama Yesus Kristus, malam ini saudara-saudaraku, Tuhan berikan kekuatan hikmat kepada kita. Marilah yang mengenal kebenaran Tuhan dan yang belum mengenal kebenaran Tuhan, mari saling mendoakan. Jangan nanti saudara-saudariku datang ke ibadahan gereja kita, orang yang jahat datang ke gereja menjadi kita kaget. Padahal itu mungkin bisa diutus Tuhan. Kemungkinan bisa juga kita timbul curiga, ada kewaspadaan. Bisa juga dalam hati kita, ngapain ini orang jahat ini datang ke gereja? Sebagaimana dulu Paulus yang membunuh pengikut Yesus. Jadi di akhir-akhir terakhir ini, firman kebenaran Allah penting kita cermati, kita matangi bagaimana kita melakukan dalam kebenaran. Maka firman Tuhan selalu mengingatkan, janganlah engkau menganggap bijak dan pandai. Janganlah kau buat dari kepintaran dirimu sendiri ikut dalam kebenaranku, melainkan berdoalah engkau minta roh hikmat, pengertian, pengajaran dengan naungan Roh Kudus, supaya aku menghikmatimu. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, belajar kita mujizat Tuhan. Belajar saudara-saudariku, belajar. Mari kita saling mendoakan. Karena kuasa kegelapan selalu ingin memecah. Kuasa kegelapan itu tetap meraung-raung. Tujuan daripada ranah firman, bagaimana orang yang belum mengenal kebenaran Tuhan, mari bekerja sama yang sudah mengenal kebenaran Tuhan. Kita bawa mereka dalam naungan doa. Kalau kita mengajak mereka secara badani datang ke gereja, nggak mau itu saudara-saudariku. Nggak mau itu. Percayalah. Dirimulah selamatkan, pasti dia ngomong sama kita. Tetapi kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita doakan bagaimana semua kita diselamatkan yang percaya kepada Yesus. Biarlah karya tangan Allah sendiri bekerja. Atas naungan permohonan doa kita, sehingga belas kasih daripada Allah tercurah, maka dikatakan atas segala belas kasih. Maka dikatakan ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini yang kukehendaki biar tahu saudara, ialah belas kasihan. Maka bila ada doa kita mendoakan semua umat, Tuhan mencurahkan tangannya ada bersifat belas kasih, mereka dijamah. Maka dikatakan firman Tuhan ini sebenarnya kalau kita cermati kok bisa gitu ya. Seharusnya Tuhan itu datang orang benar. Kenapa sih sama orang berdosa? Tujuan daripada firman Tuhan supaya kita sudah mulai mengenal kebenaran Tuhan, membawa doa kepada orang yang belum kebenaran Tuhan, supaya naungan tangan Allah menjamah mereka dengan karya tangannya sendiri. Kalau secara badani kita lahiriah mengajak mereka itu, kurasa jadi perang mulut. Perang mulut saudaraku. Udahlah, imanmu lah selamatkan. Pasti gitu. Maka Tuhan Allah berdoalah, doakanlah. Jadi saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Artinya persembahan ini banyak pengertiannya saudaraku. Ada persembahan 40-an, ada persembahan begini itu saudara. Persembahan dalam doa kita kepada Tuhan supaya mereka dijamah. Maka dikatakan saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, karena aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar. Aku datang bukan memanggil orang yang benar. Seharusnya sih orang benarlah Tuhan panggil. Tetapi firman Allah berkata, melainkan aku datang kepada memanggil orang yang berdosa. Banyak terkadang kemungkinan kita salah memahami. Saya pun pribadi pernah juga saya sampai begitu.
Karena saya sudah mengenal kebenaran Tuhan, mengerti aku berdoa begini, jadi anti aku menengok orang yang berdosa. Rupanya semakin dosa besar bagi saya. Menganggap diri saya paling dekat kepada Tuhan. Rana daripada firman Allah, mari kita doakan mereka. Supaya ada sifat kebersamaan dalam penebusan perbuatan dosa manusia yang tidak luput segala dosa. Firman Tuhan berkata, seseorang pun kamu tidak luput dari segala dosa dan tidak ada yang sempurna. Tetapi Tuhan memberikan pernyataan firman-Nya supaya kita mengerti kebenaran Tuhan, menjadi pelaku firman Allah, sanggup melakukan hal prakteknya, sehingga kasih pengampunan daripada Tuhan ada etikat daripada Allah yang dikatakan seperti belas kasihan. Arti Allah belas kasihan bagi orang yang berdosa, supaya tidak menjadi penghuni di dalam kenerakaan di kelak penghakiman sidang terakhir. Supaya ada kebersamaan semuanya kepada orang yang benar. Itu saudara-saudariku. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Pada malam ini saudara-saudaraku, mari kita pelajari. Firman Tuhan berkata, Matius 9 ayat 12-13. Tuhan datang kepada orang yang berdosa. Bukan dikatakan kepada orang benar. Jadi terkadang kepribadian kita banyak karena kita mulai belajar mengenal kebenaran Tuhan, mengerti berdoa, diajari Tuhan. Jadi kita benci melihat orang yang mengenal kebenaran Tuhan. Rupanya itu salah. Salah, itu namanya menimbulkan kemunafikan bagi diri kita sendiri. Tapi mari belajar mendoakan mereka supaya Tuhan menjamah mereka. Dua orang benar artinya yang dikabulkan Tuhan. Supaya orang berdosa ada naungan tangan Allah membuka hati mereka dengan naungan doa kita kepada Tuhan atas belas kasih daripada Allah yang menjamah, supaya kita dapat diselamatkan bersama-sama di kelak kemudian. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, maka dikatakan Matius 9 ayat 12-13. Yesus mendengar dan berkata, bukanlah orang yang sehat memerlukan tabib. Karena kalau orang sehat tidak mungkin lagi memerlukan tabib. Karena tidak ada penyakitnya lagi. Sebab itu Tuhan Allah datang kepada orang yang tidak sehat memerlukan tabib. Artinya penyembuhan dirinya datang mengerti akan kebenaran Allah. Kadang-kadang kita orang sehat mengerti kebenaran, wah sungguh luar biasa, aku paling dekat kepada Tuhan. Padahal itu bukan gitu rencana daripada Allah dalam firman-Nya. Maka firman Tuhan, adakah di antara kamu yang berhikmat? Di sebuah keibadahan, adakah di antara kamu yang berhikmat? Karena firman Tuhan berkata, janganlah hendak kau buat dari kepintaranmu sendiri dan kepandaianmu, jangan kau anggap kau pintar dan bijak. Hendaklah kau berdoa percaya nama Roh Kudus, aku akan mengutus roh hikmat, pengertian, pengajaran, maka kamu akan saya hikmati. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, maka dikatakan, mungkinkah orang sehat memerlukan tabib? Mungkinkah orang benar terus harus Tuhan iring terus? Karena kita sudah mengerti kebenaran Tuhan, tinggal melakukan perjalanan bagaimana cara menyembah Tuhan, mempertahankan iman. Bagaimana pula lagi orang yang belum sehat, yang belum mengenal kebenaran Tuhan yang sebenarnya.
Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, konten ini saya buat tidak ada kepentingan pribadi saya. Bagaimana cara kita datang kepada Tuhan, ada kebersamaan, ada penyelamatan tangan Allah. Apapun pergumulan, apapun pengujian pencobaan yang kita hadapi, itu harus ada. Tanpa kita mengalami pergumulan, pencobaan, pengujian, bagi saya itu tidak mengikut Tuhan. Kalau siap kita mengerti roh kebenaran Allah, dalam kebenaran harus siap itu, menerima itu semua. Mau apapun dikucilkan orang, mau apapun silakan. Tetapi kita doakan mereka supaya Tuhan menjamah mereka. Kita sudah berdoa kepada Tuhan supaya mereka dijamah, supaya mereka dapat diselamatkan bersama-sama orang benar. Memang mereka juga tidak mau sudah Tuhan jamah. Ada bersifat kebebalan dan kedegilan, itu urusan mereka dengan Tuhan. Apalagi kita sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, selalu melakukan pelanggaran yang fatal, dosa paling besar, yang dikatakan perselingkuhan dan perzinahan. Menurut saya Tuhan tidak mau lagi mengampuni itu. Apalagi sudah mengenal kebenaran Tuhan dan mengerti tabisan Roh Kudus. Hati-hati saudara-saudariku menjelang hari-hari terakhir ini. Apalagi kita sudah mengerti dalam kebenaran Tuhan. Maka Tuhan Allah berkata, aku datang kepada orang berdosa. Tujuan daripada firman Tuhan, orang dalam mengerti kita kebenaran. Mari, ada kebersamaan dengan mereka, kita doakan mereka. Jangan menjadi kita sakiti. Sudahkah bisa diri kita jamin orang benar ini benar-benar terus datang kepada Tuhan? Apakah kita tidak mempunyai pengujian pencobaan? Maka dikatakan terdahulu bisa terkemudian, terkemudian bisa terdahulu. Saat ini aku sungguh luar biasa dikuasai Tuhan. Setelah aku mengerti kuasa Tuhan, timbul kesombongan bagi saya. Tuhan menarik hikmat itu dari saya, diberikan kepada orang yang jahat. Dia benar-benar mengerti kebenaran Tuhan. Saya melakukan dosa lagi. Siapa yang lebih parah? Hukuman siapa paling besar? Hukuman saya. Karena aku udah mengerti kebenaran Tuhan. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus. Ini firman kebenaran Allah berkata, mungkinkah orang sehat membutuhkan tabib? Sementara orang sehat, sudah bisa menguasai diri di dalam kebenaran Tuhan. Bagaimana pula orang yang belum sehat? Maka orang yang belum sehatlah yang membutuhkan tabib pertolongan Tuhan supaya semua dapat terselamatkan. Jadi mari kita belajar saudara-saudariku, barang siapapun yang buka video ini di YouTube. Ini bukan kepentingan pribadi saya, kepentingan kita bersama. Supaya kita memahami semua, mencermati. Supaya ranah daripada firman Allah, hendaklah kita belajar demi belajar datang kepada Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan, sanggup melakukan hal prakteknya, bukan hanya pendengar atau kata-katanya. Janganlah kita seperti anak kecil. Salah satu contoh menjelang kelahiran Yesus Kristus, banyak anak-anak sekolah minggu yang memberitakan Injil perkataannya, tetapi hanya mengatakan firman itu. Namun pencermatan firman itu belum tentu mereka ketahui. Janganlah seperti kita anak-anak kata Tuhan. Kalau kita sudah mengerti kebenaran Tuhan, mari kita matangi firman, belajar demi belajar. Memang bukan spontan. Memang itu sulit. Sebab itu firman Tuhan berkata, berdoalah, belajarlah firman kebenaranku. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan
dan bukan persembahan. Artinya persembahan, kemungkinan kita banyak memberikan persembahan kepada di dalam ibadah. Memang itu baik di hadapan Tuhan, tapi bukan itu paling penting di hadapan daripada Allah. Yang penting dikatakan ya, saudaraku, kesalahan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar. Ngapain lagi Tuhan panggil orang benar? Karena sudah sanggup melakukan. Maka kita sudah mengerti kebenaran Tuhan. Mari belajar dong, demi belajar. Dikatakan lagi, melainkan orang yang berdosa. Maka kita sekali-sekali, jangan sekali-sekali kita mengatakan diri kita, aku paling benar kepada Tuhan. Sekalipun kita mengerti kebenaran Tuhan, jangan kita menjadi anti melihat orang yang berdosa. Menjadi dosa besar. Sia-sia semuanya. Mendatangkan, memperoleh kemunafikan sebagaimana ahli Taurat, kitab Musa. Menjadi antikristus. Mereka yang menjalibkan oleh kuasa yang begitu indah yang diberikan Yesus Kristus di dalam dunia ini. Merasa dirinya mereka paling dekat kepada Tuhan. Padahal maut, kematian, dosa apa mereka terima. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, dimanapun yang menonton video ini, kita share nanti. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus. Ini sebuah peringatan diberikan Tuhan kepada kita. Ini sebuah peringatan besar menjelang hari-hari ini. Betapa baiknya, puji Tuhan. Tuhan memberikan tetap pertolongan kepada kita. Tuhan selalu mengingatkan, kita sudah mengerti kebenaran Tuhan. Mari saudara-saudaraku, kita doakan mereka. Supaya Tuhan jamah. Jangan menjadi alergi kita melihat mereka. Jangan menjadi egois kita melihat mereka. Belum tentu kita selamat orang benar ini. Bisa saja mereka nanti menjadi penghuni dalam surgawi. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam kebenaran, mari kita pertahankan. Mari kita berdoa kepada Tuhan supaya orang berdosa datang kepada Tuhan. Supaya dapat semua diselamatkan di kelak kemudian. Apalagi yang dikatakan orang Kristen pengikut Yesus. Pengikut Yesus adalah bukan mudah. Pengikut Yesus adalah bukan gampang. Barang siapa benar-benar datang mengikuti Yesus, harus sanggup menghadapi berbagai apapun. Tetapi semakin kita diproses oleh Tuhan, semakin kita dikuasai Roh Kudus, perjalanan semakin pedih, semakin pahit. Tetapi hikmat daripada Tuhan semakin dicurahkan sama kita. Dan pertolongan tangannya selalu setia menolong kita. Karena firman Tuhan berkata, tidak kuberikan beban yang tidak bisa kau bebani. Berdoalah. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, yang seiman sepadan pada khususnya umat Kristen Nasrani dimanapun berada. Dan yang percaya kepada Yesus Kristus. Malam ini memberikan suatu hikmat luar biasa. Di antara kita siapapun yang menonton ini. Dalam kebersamaan kita. Itu ya. Pengertian orang yang benar dengan orang yang berdosa. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus. Supaya kita memahami. Maka kalau sudah kita mengerti di dalam roh dan kebenaran Allah. Yang telah Tuhan jamah kita. Marilah menjadi pelaku firman Allah. Sangguplah menjadi. Melakukan hal prakteknya. Pengertiannya di dalam hal prakteknya, mari kita mendoakan orang supaya Tuhan jamah. Orang yang benar cepat Tuhan tanggap dalam doanya, katanya. Supaya ada bersifat kebersamaan di kelak penghakiman yang terakhir oleh kehendak rencana daripada Allah, supaya tidak menjadi penghuni neraka. Jangan salah saudara-saudaraku. Kita sudah sakit hidup di dunia ini. Berjerih payah hidup di dunia ini.
Kalau kita menjadi penghuni neraka lebih sakit di sana. Menurut firman Tuhan. Saya belum pernah dari sana, saudara-saudari. Tapi menurut firman kebenaran Allah. Kehidupan selama-lamanya. Tetapi kalau kita belajar dalam kebenaran Tuhan, mengajak saudara-saudara kita yang belum benar-benar mengenal kebenaran Tuhan, supaya Tuhan menyelamatkan kita semua menjadi penghuni surgawi yang kehidupan 1000 tahun tidak ada kesusahan. Ini yang kita kejar, saudara-saudariku. Maka firman Allah, janganlah hanya hendak pendengar, jadilah pelaku firman Allah. Kita tambahi melalui hikmat, jadilah melakukan hal prakteknya. Dan jangan bersifat kata-katanya. Janganlah kita bersifat seperti anak yang berliturgi di gereja. Anak-anak berliturgi di gereja, pada mulanya alam istilah langit dan bumi. Tapi dia nggak mengerti itu. Tapi baguslah itu. Supaya lama-lama Tuhan menghikmati mereka menjadi mengerti dalam kebenaran Allah. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus. Karena anak itu harus kita berikan terus arahan. Karena firman Allah, anak inilah yang menjadi menerima kerajaan surga, kata Tuhan. Kenapa Tuhan Allah mengatakan itu? Supaya kita ajari anak kita datang kepada Tuhan. Karena anak itu bukan terus dia anak-anak, pasti ada dewasa. Supaya kuat dalam kebenaran Tuhan. Itu tujuan daripada firman Allah. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus. Inilah dikatakan saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita pahami firman ini. Firman ini saudara-saudariku dengan saya sama. Sama-sama di apa kita? Diperangi. Sama-sama ditegur Tuhan, sama-sama diingat Tuhan, saya dengan Anda. Sama kita sekarang ini. Tujuan daripada ranah firman Tuhan, mari kita seibadah, mari kita bersama, mari kita sepadan. Mari kita mendoakan orang supaya Tuhan jamah ada bersifat kebersamaan. Kalau ada naungan doa kita kepada Tuhan, Tuhan sangat senang, maka karya tangannya bekerja. Supaya semua jadi orang benar. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus. Inilah firman renungan malam ini yang sangat sungguh luar biasa. Saya pun tadi kaget ini membaca ini. Kaget saya, iya ya, begitu ya. Padahal selama ini aku benci melihat orang yang pernah ke gereja. Pokoknya kalau aku benci berarti makin dosa bagi saya. Kenapa tidak saya doakan? Kenapa? Karena saya dulu orang jahat. Mungkin ada orang mendoakan aku mengerti kebenaran Tuhan. Itu. Oh iya ya. Saya sadar. Berapa menit tadi ku cermati Tuhan ajari aku, nggak ngerti aku menjabarkan ini. Sungguh luar biasa ini perkataan ini. Tetapi Tuhan ajari kita cermati Tuhan kita semua nikmati dengan nama Roh Kudus, dengan roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Allah. Kalau sudah Tuhan menghikmati kita semua, pasti kita mengerti. Pasti kita mengerti. Ada naungan Roh Kudusnya, ada keajaibannya, ada ilahinya, ada mujizatnya, ada keagungannya, sinar keabadiannya yang menyinari kita semua. Mari belajar dalam firman kebenaran. Mari kita saling mendoakan orang-orang yang jauh kepada Tuhan. Kemungkinan saudara-saudariku kadang-kadang dimanapun saudara-saudariku sudah mulai mengenal kebenaran Tuhan. Mungkin Anda mengajak saudara kita yang belum benar-benar dalam kebenaran Tuhan. Kalau secara badani lahiriah kita mengajak itu susah. Susah. Bisa-bisa kita dibilang orang munafik kau katanya. Tetapi kalau kita berdoa kepada Tuhan bersujud, Tuhan, saya dulu orang jahat. Kemungkinan ada mendoakan aku. Engkau jamah aku. Kenapa aku bisa sadar? Kenapa Tuhan bisa sadarkan aku? Bagaimana pula sesamaku manusia yang jahat saat ini? Hati saya supaya mereka ikut seperti saya mengerti kebenaran. Dalam naungan doaku berdoa di hadapan-Mu Tuhan, jamah mereka. Sekarang itu etikat saya. Kalau ku ajak mereka itu secara badani, imanmu lah.
Pikirkan, pasti gitu ngomong saudara-saudari. Maka ada Roh Kudus menjamah mereka. Firman kebenaran Tuhan pada malam ini, pengertiannya ialah judulnya, Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Pemungut cukai ini artinya, kalau dikatakan sekarang orang belum mengenal kebenaran Tuhan. Masih tahap-tahap sungguh jahat kelakuannya demi kepentingan kekayaan pribadi di dalam dunia. Itu pengertiannya. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus. Inilah malam ini saudaraku firman Tuhan. Kita pelajari bersama. Kita sharekan nanti bersama. Semoga Tuhan menghikmati kita semua. Semoga Tuhan memberikan kedamaian. Semoga Tuhan menjamah orang-orang sesama kita supaya sama-sama mengerti akan kebenaran, supaya sama-sama menghadapi pergumulan, supaya sama-sama ada naungan Roh Kudus di hati dan jiwa pemikiran kita dan mengerti hikmat karunia pengertian pengajaran. Mari datang kepada Tuhan, mari belajar sesuai dengan firman kebenaran. Mari sama-sama bernaung datang kepada Tuhan. Jangan ada bahasa-bahasa kita yang mengerti kebenaran Allah tahap belajar, kita anti melihat orang yang berdosa. Jangan saudara-saudariku. Supaya kita tidak seperti orang Farisi yang akan menimbulkan kemunafikan dalam hidup kita. Karena firman Tuhan berkata terdahulu bisa terkemudian, terkemudian bisa terdahulu. Hati-hati. Maka Tuhan berkata janganlah hendak kau menjadi batu sandungan. Berhatilah, hati-hatilah melangkah. Saudara kekasih dalam nama Yesus, inilah kita buat khotbah firman Tuhan. Akan kita sharekan nanti semua kepada umat Kristiani. Saudara dengan saya sama-sama diingatkan. Bila ada perkataan yang lebih sangat tidak mengenakan Anda dengar, mohon maaf saya, karena hikmat yang berbicara, kita dihikmati semua, dihikmati Tuhan. Aku hanya menyampaikan kepada kita semua, saya bagaikan kantor pos. Kantor pos itu dititip orang surat ke kantor pos, tentu kantor pos itu menyampaikan kepada tujuan. Semoga kita, Tuhan akan memberkati semua. Semoga kita semua dicermati Tuhan. Mari belajar kepada firman Tuhan. Saya yakin dan percaya pasti ada terjamah nanti di kemudian hari orang-orang yang benar belajar dalam firman kebenaran Allah. Percaya Roh Kudus yang ada di tubuh kita, bangkitkan Roh Kudus yang ada di tubuh kita supaya bangkit jiwa pemikiran kita, mengubah jiwa pemikiran kita, mengubah pemikiran yang belum mengenal kebenaran Tuhan menjadi mengenal kebenaran Tuhan, mengubah pemikiran kita dari kejahatan menjadi di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus, saudara-saudaraku. Maka saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, kalau kita sudah belajar mengenal kebenaran Tuhan, jangan kita menjadi anti melihat orang yang berdosa. Melainkan mari kita doakan mereka, berdoa kepada Tuhan, katakan, Tuhan, secara badani saya lahiriah, aku tidak sanggup mengajak mereka itu Tuhan. Biarlah melalui doa, naungan doaku tulus kepadamu, jamahan tanganmu lah bekerja, karya tanganmu lah bekerja, yang seturut dan kehendak rencanamu yang terbaik bagi kami umat-umatmu yang percaya kepada Yesus Kristus, sehingga keselamatan kami bersama di hadapanmu menjadi keselamatan yang luar biasa. Itu nama doa kita, tapi tulus berdoa kepada Tuhan. Saya buat konten firman Tuhan bukan hanya memerintahkan. Apa yang saya perbuat di konten YouTube itu tetap saya menjadi pelaku firman Allah, sanggup melakukan prakteknya, bahkan saya doakan. Saya berdoa syafaat. Karena firman Tuhan berkata, janganlah hendak engkau hanya menyampaikan, jadilah pelaku. Itu. Kalau hanya menyampaikan ini pun anak-anak tahu. Seperti orang beleturge. Jadi saya pun ikut di prakteknya saudara. Walaupun sulit, tantangan, banyak, cemohan, dikatakan orang. Saya pribadi ya. Banyak satu profesi saya bekerja. Kalau saya cerita ini, bilangnya orang gila. Enggak apa-apa. Bahkan hati saya, Tuhan jamah ini.
Kapan ini bisa kau jamah ya Tuhan dalam naungan doaku gitu. Itu saya. Saya doakan, semakin dicemoohi, semakin dikucilkan aku, menangis aku kepada Tuhan. Tuhan ampunilah mereka itu Bapak. Sadarkan mereka. Saya pun orang jahat dahulu di depan. Engkau bisa sadarkan aku. Apa bedanya? Itu mari saudara. Inilah rencana Tuhan hari-hari terakhir ini. Terima kasih saudaraku. Hikmat karunia luar biasa daripada Allah. Naungan Roh Kudus daripada Yesus, keilahiannya yang menyelimuti semua kita, dan supaya kita tetap ada jamahan daripada Allah, menjadi dapat penghuni surgawi atas kelak penghakiman yang terakhir yang Tuhan berikan. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik, haleluya. Terpujilah nama Tuhan di dalam Bapa dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Kami belajar firman-Mu. Di mana tadi durasi ini, inilah awal pertama sebagai perdana kita bikin malam ini. Kita telah berdoa di dalam Tuhan dan mengucap syukur segala lawatannya, penyertaannya. Mari menjadi pelaku firman Allah, sanggup melakukan hal prakteknya. Mari belajar mengajar kebenaran Tuhan supaya semua diselamatkan. Apapun dosa yang besar kita lakukan, mari jangan malu kepada Tuhan. Sebab Tuhan Allah berkata, aku datang kepada orang yang berdosa. Aku datang, orang sehat tidak membutuhkan tabib. Orang yang tidak sehat katanya membutuhkan tabib. Itulah pengertiannya saudara-saudariku, supaya kita diselamatkan di kelak kemudian. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik, haleluya. Amin. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga tanganmu terbuka, menunggulah tak tersembunyi kuasa Allah. Sinar keagungan ilahi daripada Yesus Kristus yang Maha Tinggi menyinari semuanya umat-umat-Mu dimanapun berada, Bapa, dan percaya kepada Yesus. Haleluya Roh Kudus, haleluya, haleluya. Amin.